Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi jadul ya ini. Xiaomi Redmi 5A datang dalam keadaan tidak ada sinyal. Tapi ini menarik teman-teman. Jadi tidak ada sinyal di sini bukan berarti harus mengganti IC ya. Dan bisa teman-teman ketahui ini pastinya bukan tidak ada sinyal tapi sinyalnya lemah atau sinyal kota. Sering disebut seperti itu. Ini 4G-nya bisa muncul banyak ya, indikator barnya banyak, ada 4 level. Dan kita coba pakai 2G saja, ini 8G-nya tidak muncul sama sekali teman-teman. Jadi untuk prioritas LTE ini bisa dapat sinyal 4G. Tapi jika diganti menjadi 2G atau 8G itu tidak mendapatkan sinyal. Sedangkan kita coba cek untuk pencarian manual itu didapati. Jadi bisa dipastikan teman-teman di sini untuk IC WTR tidak ada masalah. Namun ini datang dengan keluhan sinyal kota ya. Jadi di beberapa tempat atau di tempat-tempat tertentu itu sinyalnya tidak bisa maksimal teman-teman. Jadi kita akan coba bongkar saja ya, apa yang menyebabkan handphone ini sinyalnya lemah. Oke, langsung saja saya percepat untuk pembongkarannya. Kita cek terlebih dahulu bagian antena teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat itu ada apa ya, antena yang masuk ke mesin itu sudah pernah dicoba untuk dijamper langsung dan putus. Sedangkan antena bagian bawah juga sudah lepas. Oke, langkah pertama kita akan cek terlebih dahulu untuk penampang antena yang jadi satu sama speaker bawah itu ya, buzzer itu. Kita akan cek. Harusnya ini penampang antena ini kalau kita gunakan multimeter analog seperti ini harus terhubung semuanya ya. Jadi ada penampang antena. Dan bisa teman-teman ketahui ini kita cek tidak ada pergerakan sama sekali, kayak putus jalur ya. Ini kemungkinan memang sudah tidak bisa menjadikan penampang antena yang baik, karena memang kita cek pakai multimeter analog itu tidak terhubung dengan baik ya, atau putus jalur. Ini sudah saya siapkan pengganti untuk Redmi 5A yang baru, penampang antena disertai buzzer. Jadi kita akan compare ya, apakah dengan penampang antena yang baru ini ada pergerakan di jarum multimeter analognya. Untuk penampang antena yang lama kita cek terlebih dahulu, tidak ada pergerakan di multimeternya. Sedangkan untuk antena yang baru ini, penampang antena yang baru langsung bergerak ya. Ini multimeter analog kali 1, untuk yang lama putus, yang baru itu aman ya, ya memang karena baru ya. Jadi penampang antena seperti ini itu bisa diaplikasikan bukan hanya di Xiaomi Redmi 5A saja. Jadi teman-teman, ini kalau mendapati sinyal lemah, step pertama kita cek terlebih dahulu untuk penampang antena. Lalu kita cek apakah kabel antenanya juga bermasalah. Seperti kasus kali ini ya, ini kabel antenanya hingga putus semuanya, tidak ada penampang yang bisa ditautkan. Ini ada kabel antena yang baru, walaupun terlalu panjang bisa kita akali ya nanti. Yang pasti sambungan antar pin kabel antena terhubung dengan baik. Sedangkan di bagian atas itu penampang kabel antenanya bermasalah ya teman-teman. Saya coba lepaskan untuk UI boardnya. Ini konektor charger, mic dan jalur speaker itu di UI board bawah ini. Kita akan coba masukkan dengan kabel antena yang baru ini apakah bisa terhubung ya untuk soket antenanya atau konektor penghubung antenanya. Masuk teman-teman. Jadi bisa dipastikan penggantiannya nanti langsung bisa diaplikasikan ya, tanpa harus memutus kabel antenanya. Jadi untuk step selanjutnya saya akan memperbaiki bagian
konektor antena di bagian mesinnya atau motherboardnya. Ini karena sudah dilem, dipres, diakali sedemikian karena memang untuk antena yang lama itu rusak, jadi konektor penghubungnya rusak, langsung di jumper seperti itu teman-teman. Kabel jumpernya masih tertinggal. Saya coba perjelas, kali ini kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nanti kita akan gantikan ya dengan konektor antena yang baru. Bisa teman-teman cari penggantinya di perangkat yang lain yang tidak dipakai ya. Pastinya untuk penampang antena yang cocok, konektornya yang bisa masuk. Jadi ini sisa-sisa lemnya banyak teman-teman. Pastikan pembersihannya benar untuk resistor dan jalurnya tidak terangkat. Setelah kita bersihkan seperti ini, lanjut kita gantikan dengan konektor antena yang baru ya teman-teman. Ini agak pedih nih di mata ya, karena memang saya rasa ini di Alteco mungkin ya teman-teman. Bekasnya susah sekali dibersihkan. Seperti itu teman-teman, saya gunakan fluk dan timah cair dibantu dengan solder untuk memunculkan lagi kaki-kaki atau timah yang baru. Dan bisa teman-teman perhatikan itu 3 jalur masuknya di grounding, dan jalur atas itu masuk di bagian PA ya. Dan ini kanibalan yang saya siapkan dari perangkat yang sudah mati. Bisa kita copot ini untuk konektor antenanya, konektor untuk penghubung kabel antena. Jadi tidak semua masalah sinyal itu harus ganti IC ya teman-teman. Seperti contoh kasus kali ini, walaupun handphone lama tapi untuk penerapan atau pengaplikasiannya bisa teman-teman gunakan dengan metode yang sama di handphone yang lain ya teman-teman. Pastikan untuk konektor antenanya sudah terpasang dengan baik, jalur juga tidak putus, dan pastikan juga penampang antena bagian bawah juga tidak ada masalah. Seperti itu teman-teman. Lanjut nanti setelahnya kita gantikan kabel antenanya itu sendiri ya yang sudah putus tadi. Jadi semoga memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman yang dipusingkan dengan keluhan sinyal lemah atau sinyal kota. Jadi kalau di pedesaan atau yang susah sinyal, jauh dari BTS itu sinyalnya hilang-hilang, kemungkinan bisa jadi permasalahan seperti ini. Kalau yang dekat dengan BTS kemungkinan masih bisa ya seperti ini, 4G-nya tadi sudah bisa muncul walaupun 8G atau 2G nya sering tidak nongol ya. Dan ternyata setelah dibongkar, penampang antenanya rusak, konektor antenanya juga rusak. Seperti itu teman-teman. Kita pastikan terlebih dahulu untuk kesemuanya sudah baik, baru lanjut kita sekarang pasangkan kabel antenanya. Untuk kabel antena seperti ini banyak dijual di marketplace dengan panjang yang bermacam-macam ya. Tapi saya ini belinya yang terlalu panjang. Kemungkinan untuk seri-seri handphone lama itu ada sendiri, berapa sentinya saya juga kurang tahu. Tapi sebisa mungkin nyetok ya teman-teman, untuk bila mana nanti ada kerjaan seperti ini. Itu seringnya kalau kita jumper langsung ke mesin, itu susahnya nanti kalau mesin ada masalah kita bongkar pasang kabel antenanya. Jadi lebih baik digantikan kabel antena yang baru ya. Oke lanjut, kita sudah gantikan penampang antena beserta buzzernya, sudah kita gantikan kabel antenanya walaupun kepanjangan. Nanti kita akali ya dengan menyelipkan di bawah baterainya, yang pasti nanti biar aman bisa ditutup juga. Untuk kabel antenanya juga kabel antena yang baru walaupun kepanjangan tidak masalah.
Dan setelah ini kita akan cek ya, apakah dengan penggantian kabel antena dan penampang antena handphone sudah kuat ya untuk sinyalnya. Oke, kabel yang kepanjangan ini saya selipkan di bawah atau bagian bawah baterai ya. Nggak kelihatan kan teman-teman, seperti itu. Dan kita akan coba pasang untuk penampang antena bagian atas. Untuk bagian atas sendiri itu antenanya berfungsi untuk penerima WiFi ya, WiFi dan Bluetooth. Untuk bagian penampang antena bawah itu berfungsi sebagai penerima sinyal ya, untuk 8G dan 4G nya. Oke, lanjut kita akan coba untuk rakit ulang semuanya kembali, dan setelah ini kita akan cek, semoga tidak ada masalah lain. Saya gunakan kartu Axis ya, ini dari handphonenya, jadi bawaannya. Tadi untuk 4G nya bisa muncul, untuk 8G nya tidak bisa, dan sinyal memang benar-benar lemah. Ini kabel dan penampang antena yang bermasalah. Kita lanjut, kita cek setelah ini apakah sudah bisa untuk sinyalnya full bar indikator sinyal. Kita coba cek. Saya coba terangkan terlebih dahulu ya untuk ini handphonenya, karena memang handphone lama ini teman-teman. Kartu SIM dan jaringan seluler saya memakai XL dari si pemilik. Untuk prioritas LTE sudah saya pilih. 4G muncul itu tumpah ya teman-teman. Untuk pilihan jaringan manual saya coba cek apakah saya dapati ke semua jaringan ya. 4G dan 2G ini sudah mantap ya sekarang teman-teman. Sudah bisa dipastikan sinyal sekarang tidak lemah lagi. Sudah sinyal full bar, tumpah-tumpah teman-teman. Jadi bisa dipastikan teman-teman, nanti kalau bila mana teman-teman dapati sinyal lemah, pastikan untuk antena dan penampangnya bagus. Seperti itu ya teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.